Kita lanjutkan hadis yang ke-37. Hadis ini juga asar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau dari seorang yang bernama Muhammad bin Sirin yang mengisahkan tentang Abu Hurairah, bagaimana mereka berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Bagaimana praktek mereka sahabat Nabi, praktek sahabat Nabi dalam berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Disebutkan qala Muhammad ibnu Sirin, dari Muhammad bin Sirin, kunna inda Abi Hurairah lailatan, kami suatu malam, katanya Muhammad bin Sirin, beliau ini adalah murid dari Abu Hurairah. Ya, dikatakan beliau adalah seorang tabi'in. Beliau mengkisahkan, kami pernah suatu malam ada di dekat sahabat Abu Hurairah. Kemudian di malam tersebut, maka aku melihat dan mendengar Abu Hurairah berdoa. Apa doanya? Allahumma gfir li Abi Hurairah wali ummi wali man istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah yang berdoa. Ampunilah saya, begitu maknanya. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibu saya dan ibunya. Maknanya, ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah ibu saya. Waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah orang-orang yang memintakan ampunan untuk saya dan ibu saya. Qala li Muhammad, kemudian katanya Muhammad bin Sirin, setelah mendengar doanya Abu Hurairah, maka beliau mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma, aku pun mendoakan setiap kali aku doa. Setiap kali aku berdoa, aku mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, sehingga aku didoakan juga oleh Abu Hurairah. Ya. Dan ini hadis disebutkan isnadnya sahih. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis yang ke-37 ini, di mana Abu Hurairah berdoa, Allahumma gfirli wali ummi wali man istaghfara lahuma. Doanya Abu Hurairah seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa ibuku, dan ampunilah dosa-dosa orang yang mendoakan saya dan yang mendoakan ibu saya. Ampunilah dosa-dosa orang yang mendoakan saya dan yang mendoakan ibu saya. Sehingga di sini katanya Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, setelah aku mendengar doanya Abu Hurairah, maka aku pun semangat dalam doaku untuk berdoa kepada Allah agar mengampuni dosanya Abu Hurairah dan dosanya ibunya. Kenapa? Karena orang yang mendoakan Abu Hurairah dan mendoakan ibunya, dia pun didoakan oleh sahabat Abu Hurairah. Saling mendoakan. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-37 ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Yang pertama, diperintahkan agar kita mendoakan kedua orang tua setelah meninggal dunia, sebagaimana hadis sebelumnya, karena ini bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal. Ya. Kemudian yang kedua adalah berharap juga mendapatkan doa dari sahabat Abu Hurairah. Kita pun boleh, kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya,
dosa orang tua saya, dan dosanya Abu Hurairah, dan dosanya ibunya. Kenapa? Karena doanya Abu Hurairah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, dosa-dosa orang tua saya, dan dosa-dosa orang yang mendoakan saya dan ibu saya. Dan ini harusnya kita semangat, jemaah. Ya. Kenapa? Karena di sana ketika kita mendoakan mereka, kita juga didoakan oleh Abu Hurairah. Ya. Dan kita berusaha mendoakan mereka agar kita mendapatkan doanya, sebagaimana seorang tabi'in tadi yang bernama Muhammad bin Sirin. Antum kalau didoakan seorang gubernur misalnya, senang gak? Senang. Apalagi didoain presiden, senang. Mungkin nggak bakalan lupa tuh sampai meninggal. Ya, ketemu presiden, salaman, semoga Allah memberkahi umur kamu ya. Seneng gak? Seneng didoain presiden, seneng didoain orang yang terkenal. Ya. Apalagi ini yang mendoakan bukan seorang biasa, yang mendoakan sahabatnya Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Lebih senang lagi harusnya. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi. Kita senang didoain oleh sahabat Nabi. Kita didoain sama teman aja senang. Kita didoain sama majikan saja kita senang. Kita didoakan oleh orang-orangnya yang mungkin kita nggak kenal saja senang. Bagaimana dengan kita mendoakan Abu Hurairah, yang Abu Hurairah juga mendoakan kita. Dan beliau seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang banyak, yang tidak diragukan tentang keilmuannya. Dan Abu Hurairah ini seorang yang disebut dengan Amirul Mukminina fil Hadis. Seorang pimpinan, ya, dalam orang-orang mukmin tentang riwayat Nabi SAW. Kenapa? Karena memang Abu Hurairah riwayat yang beliau sampaikan kepada kita, riwayat-riwayat dari Rasul, beliaulah yang paling banyak dari sahabat yang lain. Makanya dijuluki sebagai Amirul Mukminina fil Hadis. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun beliau bertemu Rasul itu hanya 3 tahun. Tapi beliau memiliki banyak ilmu karena beliau setelah masuk Islam, beliau bermulazamah. Beliau banyak ikut Rasul di dalam safarnya dan juga di mukimnya. Ya. Dan beliau mengatakan, ya saya banyak meriwayatkan hadis Nabi, ya, karena saya banyak waktunya saya habiskan untuk dekat dengan Rasul. Bukan berarti sahabat yang lain enggak, ya. Tetapi mereka juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Ketika ditanya Abu Hurairah, kenapa engkau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul? Apa jawab Abu Hurairah? Karena dulu kaum muhajirin mereka banyak waktunya yang untuk berdagang. Mereka banyak waktu untuk berdagang, sisa waktunya atau selebihnya mereka belajar. Sisa waktunya untuk bekerja, untuk berdagang. Adapun orang-orang Ansor penduduk asli Madinah, mereka banyak waktunya untuk bertani. Menanam kurma, menanam pohon kurma, bertani. Adapun aku setelah masuk Islam, katanya Abu Hurairah, aku tinggalnya di masjid. Aku tinggalnya di Masjid Nabawi. Aku banyak bertemu dengan Rasul, baik itu pagi, siang ataupun malam. Aku sering membersamai Rasul. Kenapa? Karena kalau sahabat yang lain mereka masih sibuk dengan urusan dunianya. Ya. Adapun aku banyak dekat dengan Rasul. Disitulah kenapa hadis saya paling banyak.
karena aku telah banyak waktunya untuk menemani Rasul, di mana ketika waktu tersebut banyak orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya dan orang-orang Ansor sibuk dengan pertaniannya. Aku sibukkan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita senang didoakan sahabat Abu Hurairah, orang yang menjadi sahabat Nabi, orang yang paling banyak hadisnya, riwayatnya, ya. Kemudian orang yang memiliki keutamaan yang banyak, ya. Tentunya kita senang dengan didoakan. Maka caranya, syaratnya kita doakan Abu Hurairah dan juga orang tuanya agar kita mendapatkan berkah dari doanya Abu Hurairah. Ya. Dan mereka, ya, luar biasa. Bagaimana praktek sahabat ini di dalam mendoakan orang tuanya. Dan bukan cuma mendoakan orang tuanya, orang-orang yang datang setelahnya pun didoakan. Dengan syarat dia mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Kadang-kadang ada orang pengen dapat doa dari orang yang dianggap berilmu, yang dianggap orang soleh. Dia harus berangkat jauh ke sana pengen didoain. Itu pun enggak cuman modal berangkat doang. Dia pengen dapat doanya dari orang yang dianggap alim, orang yang dianggap ahli ibadah. Dia datang jauh, kemudian bawa apa? Bawa oleh-oleh, ya. Ini doanya Abu Hurairah, nggak usah apa jauh-jauh, tidak membawa macam-macam, ya, gratis didoakan oleh Abu Hurairah, ya, didoakan oleh sahabat Abu Hurairah. Makanya Allah sebutkan tentang mereka, para sahabat secara umum, termasuk juga beliau dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Mereka orang-orang yang mendahului kita di dalam iman, di dalam Islam, mereka yang telah mendahului, baik orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ataupun orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, radhiyallahu anhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka. Sehingga kita mendapatkan doa dari orang yang Allah cintai, ini suatu keutamaan besar. Kita didoakan oleh orang yang jelas Allah cintai, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebaikan. Ya. Adapun selain mereka sahabat, orang hari ini yang dianggap soleh, yang dianggap orang alim, siapa yang jamin kalau Allah cinta kepada mereka? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Adapun para sahabat yang Allah sebutkan wasabiqunal awwalun, mereka orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, termasuk Abu Hurairah, bertemu dengan Nabi. Sehingga dengan kebaikan tersebut kita berusaha untuk mendapatkan doanya. Ya. Adapun orang hari ini siapa? Apalagi ada orang yang, ya, ada orang yang kalau mendoakan itu dengan ditarif ada. Ya. Doanya itu ditarif ada, karena dianggap mungkin doanya mustajab, doanya mujarab. Ketika ada orang yang datang minta doanya, Pak, minta doanya Pak, ya, langsung ngomong NPWP. Apa NPWP? Nomor piro wani piro. Ya. Ada orang seperti itu. Berbeda dengan sahabat Abu Hurairah. Beliau orang yang Allah ridhoi, Allah cintai. Maka hendaklah kita, ya, ikutkan di dalam doa kita untuk mendoakan beliau, agar kita mendapatkan doa dari beliau. Bagaimana caranya? Caranya kita doakan, Allahumma gfirli wali walidayya wali Abi Hurairah wali ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Nah, tambahkan. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam syarah kitab, ya, Adabul Mufrad pun demikian dijelaskan, ya, oleh para ulama yang lain. Ya,
Allahumma gfirli ya wali walidayya wali Abi Hurairah wali ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Ya ingat orang lain juga didoakan. Ya, doakan juga yang lain, jangan doain sendiri doang ya, tetapi doakan juga ya orang lain ya setelah Abu Hurairah dan ibunya biar kita dapat doanya. Kenapa disebutkan tadi walil mu'minina wal mu'minat? Karena Allah yang memerintahkan juga, kita diperintahkan mendoakan orang-orang mukmin secara umum ya, secara umum. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang mendahului kita di dalam iman. Siapa orang-orang yang beriman mendahului kita? Mereka tentu para sahabat dan setelahnya. Karena kita masih hidup. Mereka orang-orang yang telah wafat dan orang-orang yang telah beriman terlebih dahulu. Apa kata Allah? Yaquluna rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kita di dalam iman. Kita diperintahkan mendoakan mereka. Jadi jangan pelit mendoakan orang-orang mukmin. Jangan pelit mendoakan orang-orang muslim. Toh mendoakan butuh uang berapa sih? Ya. Butuh berapa ribu? Ya, kan enggak butuh itu. Kita mendoakan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Dan ingat, di dalam kita mendoakan orang-orang mukmin secara umum, baik itu yang telah meninggal dunia, baik itu yang belum meninggal dunia, ini hakikatnya doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Sebagaimana ketika kita mendoakan orang-orang mukmin, mendoakan Abu Hurairah, otomatis di sana doa-doa yang kita panjatkan pun akan kembali. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat pun mendoakan orang-orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Ya. Dan bukan hanya saja dalam ampunan dosa, dalam hal-hal dunia pun kita diperintahkan mendoakan saudaranya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita diperintahkan mendoakan ya orang-orang mukmin, baik dalam ya diampuni dosa-dosanya ataupun dalam urusan dunianya. Ya, makanya tadi Allahumma gfirli wali walidayya wali Abi Hurairah wali ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Itu doanya. Dan bukan cuman urusan akhirat, tentang urusan dunia kita doakan juga. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak nampak. Tidak nampak. Maknanya apa? Mendoakan enggak harus ketika ketemu orangnya. Tetapi walaupun tidak ketemu, bi dhahril ghaib, tidak ada di situ, kita mendoakan. Baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang belum meninggal dunia, kita diperintahkan mendoakan. Apa kata Rasul? Mustajabat. Ya, mustajabatun. Maka doanya dikabulkan. Ya. Maka jangan pelit kita mendoakan saudaranya. Ya, yang jualannya lagi kurang kurang lancar, doakan semoga Allah mudahkan jualannya, semoga tambah ramai, tambah berkah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ingda ra'sihi malakun muwakkalun. Ketika seorang muslim mendoakan kebaikan kepada saudaranya, Allah mengutus malaikat yang ada di atas kepalanya. Ya. Apa kata malaikat? Kullama da'a li akhihi bi khairin. Ketika seorang muslim dia mendoakan saudaranya dengan doa kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi, kemudian malaikat pun mendoakan amin walaka bimithlin.
semoga dikabulkan. Kamu juga begitu. Kita mendoakan orang lain, kita akan dapat doa dari malaikat juga. Ketika kita mendoakan orang lain, kita pun didoakan oleh malaikat. Sehingga jangan Jangan bosan dan jangan malas mendoakan temannya. Kenapa? Karena ketika itu kata Nabi, malaikat juga mendoakan amin walaka bimislin. Engkau juga sama. Ketika didoakan semua kamu usahanya lancar, jualannya tambah rame, tambah berkah, malaikat doain kamu juga begitu, usahanya tambah lancar, tambah rame. Ya, doakan yang lagi nyari kerjaan susah, ya bawa surat lamaran sana sini, belum dapat pekerjaan, doakan. Semoga Allah mudahkan engkau dalam mencari pekerjaan dan pekerjaan yang baik, yang tepat. Malaikat mendoakan antum. Wala amin walaka bimislin. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Didoakan oleh malaikat. Ketika banyak masalah, hidupnya enggak tenang, ya. Kemudian doa semoga Allah mempermudah urusanmu. Semoga Allah berikan kemudahan dalam urusanmu. Malaikat juga mendoakan amin walaka bimislin. Ya, amin, semoga dikabulkan. Kamu juga begitu, semoga dimudahkan urusannya. Jangan pelit mendoakan. Ya, kamu juga begitu, dimudahkan urusannya. Yang belum dapat jodoh, ya, maka doakan. Begitu, semoga Allah mudahkan kamu cepat menikah, ya. Malaikat mendoakan amin walaka bimislin. Amin, semoga kamu juga cepat jodohnya. Lah udah nikah Ustaz, ya nikah lagi. Kemudian juga doakan semoga dapat hidayah. Ya. Kenapa? Karena di dalam itu malaikat pun mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka malaikat pun mendoakan semoga engkau juga ditetapkan, diberikan istiqomah di dalam hidayah. Ya. Maka ingat, kita mendoakan orang lain diampuni dosa-dosanya sebagaimana mendoakan Abu Hurairah, kita pun mendapatkan doa Abu Hurairah dan doa dari malaikat. Ya. Doa dari malaikat. Sama ketika kita mendoakan orang lain dengan keburukan, sama. Ya. Ketika lagi usaha jualan misalnya herbal misalnya. Kalau ikhwan kan herbal. Ya, kalau ikhwan biasanya herbal begitu kan. Terus ada orang yang sebelahnya jualan herbal lagi. Ini contohnya misalnya begitu. Kira-kira antum ketika lagi jualan sudah 3 tahun misalnya. Terus ada orang lain, ya kemudian jualannya sama di depannya lagi. Antum doainnya apa kira-kira ya? Ya sahabat, saya doain semoga bangkrut, semoga. Ketika mendoakan semoga bangkrut, sama malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Kamu juga sama. Terus doanya apa? Semoga lancar. Malaikat juga doanya apa? Lancar. Ya. Jangan mendoakan yang enggak baik. Kenapa? Karena itu ya akan didoakan, diaminkan oleh malaikat. Walaka bimislin. Engkau juga sama. Kecuali kalau dizolimi beda lagi. Dia enggak zolim, dia jualan ya sama kan enggak zolim dia. Beda kalau ya kita dizolimi enggak apa-apa. Rasul mengatakan ada 3 doa yang mustajab, di antaranya doaul madlum. Doa orang yang dizolimi, beda lagi. Ini kan dia enggak zolim ya. Atau misalnya mendoakan semoga kamu ya urusannya urusannya tambah ruwet, banyak masalah, didoakan juga oleh malaikat. Maka perbanyaklah mendoakan kebaikan. Baik kebaikan dalam urusan akhirat yang berkaitan dengan dosa-dosa, semoga Allah ampuni ya dosa-dosa mereka. Kita pun mendapatkan doa dari malaikat dan doa dari ya yang disebutkan dari doa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai hadis yang ke-37 dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang, masih membahas bab cara berbakti
kepada kedua orang tua yang telah wafat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.